Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan Dewan yang saya hormati, Pak Kapolresta, Pak Asisten, semua teman-teman kepala desa senasib sepenanggungan yang saya cintai. Saya awali perkataan saya ini dengan firman Tuhan, Ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Itu diartikan oleh leluhur kita orang Jawa, becik ketitik, olo ketoro. Kemudian saya juga ingat petuah dari Mr. Safruddin Prawira Negara ketika mengunjungi sahabatnya AM Fatwa di dalam penjara Cipinang. Beliau berkata, jangan pernah berpikir lawan kita sepenuhnya salah. Sebaliknya, kita juga jangan berpikir bahwa kita sepenuhnya benar. Dari situ saya bisa mengambil sebuah kesimpulan, kepala desa dengan anggota DPRD ataupun DPR itu kan bukan lawan. Kenapa harus terjadi semacam ini? Kita saudara, kita rakyat, jenengan wakil kita. Jenengan wakil kita di sini. Iya. Oleh karena itu, pangapunten ingkang kathah, saya tidak bisa menggebu-gebu kados teman-teman aktivis yang lain. Tetapi ketika kami dihujat semacam itu di media sosial, benar, mungkin kami memang bukan orang-orang suci. Kami bukan gerombolan orang-orang yang senantiasa lurus di jalan Tuhan. Tetapi kami juga bukan gerombolan perompak. Kami bukan begal. Dan saya juga yakin anggota dewan yang ada di gedung yang mulia ini juga bukan sekelompok malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan. Kita masih sama manusianya, yo doyan sego, yo doyan pecis. Oleh karena itu, sekali lagi saya ingat petuah dari ulama, al-adabu fauqal ilm. Akhlak itu lebih mulia, lebih tinggi daripada ilmu. Jadi kenapa Rasulullah itu diutus ke dunia menjadi Rasul, itu hanya memperbaiki akhlak, tidak memperbaiki ilmunya. Oleh karena itu sekali lagi, jangan ada seperti ini di kemudian hari. Dan saya minta kepada semuanya, anggota dewan, pimpinan, termasuk juga Bapak Kapolres yang terhormat dan teman-teman kepala desa semua, jangan ada kita keluar dari ruangan ini ketika apa yang menjadi tujuan kita sudah berhasil, kemudian ada setitik noda yang mengotori hati kita, sakit hati kepada siapapun. Jangan lagi ada ancaman besok akan kita periksa semua 189 kepala desa. Loh, kami seperti disampaikan Mas Rojikin, setiap 6 bulan sekali kami diperiksa oleh inspektorat. Oleh karena itu, dan kami duduk di sini dengan jenengan bareng-bareng hari ini, walaupun hanya aku Wartok yang ada. Dan kemudian kami bisa tanda tangan di surat-surat yang diminta oleh rakyat kita, oleh masyarakat kita di kantor. Tidak ujuk-ujuk Pak, moro-moro ngadeg, pesen kelambi coklat, tumbas pentol, gawe nentek, dan lain sebagainya. Ada banyak proses di situ. Kami harus wiridan, kami harus tahajud, kami harus ngemis-ngemis kepada masyarakat. Yo oleh cukup, yo kadang-kadang tukang sihir. Bentar, terakhir, bentar.
Dan karena ini terakhir, jadi kemudian dibentuk sampai ketua sampai hilang tentang arep rombongan ketua itu iku kan. Nggih pun, ini terakhir pesan dari tokoh internasional yang kita semua tahu, Nelson Mandela. Ini tokoh hitam tapi sangat luar biasa. Beliau berkata ketika meninggalkan gerbang penjara di mana beliau dipenjara selama sekian dekade itu, ketika saya meninggalkan gerbang penjara, saya tinggalkan kebencianku di dalam penjara. Karena jika tidak saya tinggalkan kebencian itu, maka sampai hari ini saya masih di penjara. Artinya, kalau kebencian itu masih ada di hati kita siapapun, terutama Pak Wito, pimpinan Dewan, dan teman-teman kepala desa, berarti kita tidak sukses dalam menuntut apa yang menjadi hak kita, klarifikasi kepada Bapak Suwito yang terhormat tentang 80% kepala desa melakukan pemotongan dengan 24 juta rupiah per transaksi keuntungan yang diambil. Mungkin itu pimpinan, terima kasih, mohon maaf.